kamera sa jadi mo obat-obat kada suwa sakit pinggang ako kada suwa sakit bak ami ako mendapat anak aku dapat penyakit kayak ini adik lah kasih kiau mama juga hanya berapa hari sudah tumbur aja aku jatuh sudah bisa makan selera tuh ada makan nih kalau tidak dia dari mana makan mana dia habis jadi aku telepon anakku nang medahkan nang orang alim di sana tuh medahkan ya udah dapat sudah orangnya tanakan ya udah hatiku SMP pian menghubungi orang situ lah orang sana telepon tuh orang alim tuh telepon di sana apa aja tujuannya di Amuntai itu ada orang yang bisa cabut angin tapi kada ada pangka anunya nang keluar benda tapi ada dia orang alim orang itu pernah mati hidup nah orangnya mereka ada datang ke rumah di Meliati pian ya mak aja pada nang sakit nang asam urat ini kepahunan jadinya dibarinya banyu semalam jadi dibawa buahnya ke Amuntai ini aku sekali tekun udah kembali jadi itu perguruannya anakku tuh orang polisi itu pada juga di Amuntai jadinya ada yang bisa berarti orang sana tuh tahu ikan karena orang hawas kan jadi makanya aku udah sekadit cari di mana orangnya cari berapa hari tuh banjir rumahnya jadinya banjir berapa kali aku kau deh bersepeda mau pada kawah jadinya itu mau ambil yang kedatang itu jadinya di rumahnya ada orang kematian kali jadi kan beda loh. Kayak ini nih ay siang tadi ini datang nang kesenggol pianta berpadahan pada rumahnya rusak kayak itu ini yang mungkin nang pohon yang itu atau itu katanya tuh lain aku juga nang mana bang kan satpan narai saran ulun narai hen kayak pakai hati pian lehen assalamualaikum ulun minta maaf dikalinya tak rumah pian kayak itu nah pada sengaja kan juga ada tahu gitu nah soalnya halaman anakku tuh ada rambutan tanamannya ujar pulang satpam menjaga malam tuh dengan hari tiap rumah pulang ke sana udah aku dibersihin kan luar tuh kan ada rumahnya asalnya lalu dibersihin ulang lawas leh ada beurang lalu dibersihin jadi pengajian ini pengajian Jumat pokoknya yang sebelahnya tuh pada lagi sebelahnya polisi jadi rumah anakku nih sebelahnya kosong sebelah sini ada orang di nih jadi bersihin jaku rumahnya rigat non buah nang satpam gitu tuh tapi buahnya itu kan ada namanya cuma aku nih baru masuk tuh merasa karena kumbak sempit sini jadi kerjanya apa harus itu kangen pada rumah rusak siang tadi datang padahal lah aku tuh mungkin anak-anak satpam itu gitu tapi atas perintah pian mungkin kayak itu maksudnya jadi terkait kesiden nih sarannya di hati ya assalamualaikum minta maaf gitu. Tapi aku pada di situ lagi tetap ya pakai hati ini hanya anginnya dengar aja mulai mana kah ada aku nih lah nah lalu mau makanan kayaknya bacakan doa selamat barang aja makan nih kurang apa kayaknya menyelamat menyelamat
Nah, baiklah penonton sekalian, mungkin kalian sudah menyimak tadi video sekilas tentang pengobatan atau tatamba kapuhunan. Karena memang bahasa kami di sini kapuhunan ya. Jadi kapuhunan ini berbeda dengan kapidaraan. Kalau kapidaraan itu dia kena sapa atau bahasa kampung di sini kena rawa oleh makhluk gaib. Nah, kemudian terjadilah perubahan kondisi tubuh. Bisa demam, muntah-muntah, mual gitu. Akan tetapi kapuhunan ini bukan kena sapa, kena rawa, tetapi kita secara tidak sengaja mungkin tersenggol atau menyakiti makhluk halus yang tidak terlihat oleh kita ya. Misalkan nih kita jalan sore, karena memang jam asar itu apalagi senja kuning, kenapa kalau bisa kata Rasulullah cepat-cepat masuk ke dalam rumah, karena waktu itu seperti dunianya para jin sore yang kuning itu ya. Makanya kalau bisa jangan terlalu malam anak kita itu kita bawa pulang ke rumah dan segera tutup jendela dan pintu rumah sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, sehingga mereka tidak ikut masuk ke dalam rumah. Nah, jadi kepuhunan tadi itu seperti misalkan kita menginjak kakinya mungkin ya. Bisa saja nanti jin itu karena emosi marah juga sih, ditendangnya kaki kita supaya merasakan yang dia rasakan. Nah gitu. Karena dunia kita ini bukan hanya alam manusia, tetapi di situ ada alam manusia, alam jin, ya, alam malakut, alam jabarut, macam-macam. Jadi satu dunia ini Allah ciptakan bermacam-macam. Akan tetapi yang Allah berikan kepada kita ilmunya hanya sedikit. Jika Allah tampilkan semua apa yang menjadi milik Allah, sangat banyak. Hanya saja itu masih disirkan oleh Allah, masih dirahasiakan oleh Allah. Hanya sedikit ada Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang hal-hal gaib itu. Apalagi tentang roh, sedikit sekali Allah gambarkan masalah roh di dalam Al-Quran. Padahal kalau mau dibahas itu luar biasa panjang ya. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Baiklah, kembali ke topik pembahasan. Jadi kepuhunan. Kemarin itu beliau sedang berada di daerah Banjar ya. Nah, waktu itu katanya beliau itu mau bersih-bersih pohon rambutan. Karena katanya dilihat itu terlalu semak belukar lah, terlalu rimbun dedaunan di situ. Jadi beliau memerintahkan kepada seorang satpam katanya di situ untuk membersihkan ranting-rantingnya ya, agar terlihat bersih lah. Ternyata karena memang tempat itu memang jarang ditempati manusia waktu itu, ternyata di situ ada rumah makhluk halus ya. Setelah dibersihkan pohon tadi, ternyata beliau ada mimpi ya. Beberapa hari setelah beliau mendapatkan musibah ya, setelah beliau memerintahkan tadi dan dibersihkan pohonnya, beliau pulang ke rumah. Ternyata waktu maghrib itu ketika mau masuk dalam rumah, seperti ada yang menembak di belakang perut beliau. Nah, ternyata beberapa hari ada termimpi ada seorang ibu membawa 2 anak perempuan yang kembar sambil marah pergi dari tempat itu. Nah, saya rasa itulah makhluk yang waktu itu punya rumah di situ. Nah, jadi saran saya, kalaupun kita mau menebang-nebang pohon juga, setidaknya berizin lah dulu, ngucap salam dulu. Mau ngambil batu misalnya di gunung-gunung, izin dulu. Sama halnya seperti kita masuk ke
ke rumah orang-orang beriman, kita mengucap salam dulu, berpermisi dulu. Apalagi ajaran Islam mengajarkan agar kita itu beretika. Siapa tahu di situ ada penunggunya. Ya, jangan langsung tebang. Berpermisi dulu. Mudah-mudahan nanti dia mau mengizinkan dan dia punya rumah yang lain, punya persiapan lah. Kalau langsung digusur-gusur aja kan manusia pun marah, harus punya permisi lah dulu. Nah gitu, mimpi beliau begitu. Nah kemudian ternyata di daerah Banjar itu kemarin ada yang katanya mati suri. Nah, orang mati suri itu kan mati sebentar, kemudian dengan izin Allah ruhnya dikembalikan oleh Allah, karena Allah yang kuasa memegang ruh manusia. Kalau dia berkehendak bisa saja, dan bisa saja hikmah besarnya dari orang yang mati suri itu terkadang bisa memberi kabar kepada kita yang masih hidup, oh bagaimana sih keadaan meninggal itu, bagaimana keadaan berpisahnya ruh dari jasad. Banyak orang yang insaf gara-gara itu. Berita-berita tentang itu bahwasanya itu benar ya. Nah ternyata beliau memberi kabar bahwasanya di Amuntai katanya ya ada yang bisa menangani ini, karena waktu itu kata beliau sudah beberapa kali sidin pijat badan, obat ini obat itu, bahkan ke dokter katanya kena penyakit asam urat gitu. Padahal beliau rasa tidak seperti itu. Akhirnya ada pesan beliau bahwasanya di daerah Amuntai ada orang yang bisa menangani ini, atau cabut angin, atau tambah kepuhunan tadi. Akhirnya beliau pulang ke Amuntai, dicarilah, akhirnya bertemu kita ya. Tapi bukan saya yang menolong, itu hanyalah pertolongan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi video yang ada itu sebenarnya itu yang sudah yang kedua kali. Yang pertama tidak saya rekam ya, karena waktu itu tiba-tiba juga orang meminta dan saya cuma mikir untuk menolong itu, tidak kepikiran untuk merekam waktu itu. Nah ini yang kedua kali, ternyata kata beliau sudah bisa makan, yang sebelumnya tidak bisa makan, alhamdulillah sudah mau makan ya, sudah tidur nyenyak gitu, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum saya menangani yang kedua kali itu kemarin, ternyata ada orang yang jin yang merasa terzolimi tadi datang ya kepada kita, bahwasanya memberitahu bahwasanya rumahnya rusak. Jadi kemarin waktu setelah saya menangani itu cabut angin yang kedua kali, saya berpesan supaya nanti ketika makan kita baca doa selamat dan tolong sebutkan di hati minta maaf karena kita tidak melihat. Karena memang kita tidak melihat ya. Kita tidak sengaja juga gitu nah. Ya mudah-mudahan keadaan beliau sudah membaik sampai hari ini. Contohnya tadi sudah bisa duduk setelah itu ya. Sebelumnya kan nyesak, katanya nyesak di bagian ulu hati dan di belakang ini. Enggak pernah kata beliau seumuran hidup mengalami hal yang seperti ini. Beliau sudah berumur sekitar 78 tahun kata beliau kemarin. Ya alhamdulillah, semoga ini ada manfaatnya buat kita semua, bahwasanya kita di dunia ini bukan hanya ada alam manusia tapi ada alam jin yang mesti kita imani juga itu ada keadaannya. Dan jangan sembarangan berpermisi masuk hutan, baca doa perlindungan ya, hati-hati dalam melangkah. Apalagi sampai misalkan lah mohon maaf buang air kecil di lubang-lubang, karena lubang-lubang itu juga bisa ditempati oleh makhluk yang seperti itu ya. Di hutan juga hati-hati. Intinya kita berdoa lah, perbanyak doa ketika masuk hutan. Karena dulu saya pernah juga nanganin orang di rumah sakit panas, ternyata kata saya tersenggol orang di dalam hutan, tersenggol makhluk itu di dalam hutan, karena kita tidak melihat juga ya. Alhamdulillah setengah jam setelah saya tawarkan air, tawar doa, turun langsung panasnya, alhamdulillah.
ini tidak bisa dipungkiri. Bagi yang percaya ya silahkan, bagi yang tidak percaya ya silahkan juga. Karena kalau ini tidak kita jalani sendiri maka kita tidak akan percaya ya. Ya, terima kasih. Barangkali hanya ini penjelasan tentang video yang saya tampilkan tadi. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.